Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pria dan keponakan di Kabupaten Brebes ditangkap polisi. Musababnya karena diduga membacok seorang pemuda. Dari sini, bukan saya ngejar-ngejar, bukan itu, tolong dilihat itu, dicek, ada beritanya semua. Kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju, ya Presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu. Saya ajak Anda menikmati kemeriahan pasar Dukderan selama Ramadan di Kota Semarang. Presiden ke-7 Joko Widodo membantah tudingan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bila dirinya lah yang berinisiatif merevisi Undang-Undang KPK. Jokowi melempar bola panas ke DPR karena menjadi inisiator revisi Undang-Undang KPK. Hal ini disampaikan Jokowi dalam keterangan pers di kediamannya di Solo Rabu sore. Menurut Jokowi, rencana revisi Undang-Undang KPK dimulai tahun 2015 atas usulan DPR RI. Namun rencana revisi itu baru terrealisasi tahun 2019. Revisi terwujud setelah semua fraksi di DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang KPK sehingga masuk prolegnas tahun 2019. Jokowi melempar bola panas merespon tudingan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Jokowi menegaskan, inisiator revisi Undang-Undang KPK bukanlah dirinya, melainkan DPR RI. Sebelumnya beredar video dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bila revisi Undang-Undang KPK atas inisiatif Presiden Joko Widodo dengan anggaran pelicin $3 juta Amerika Serikat. Menurut Hasto, semua dilakukan Jokowi untuk memuluskan dan melindungi anaknya Gibran Rakabuming Raka dan menantunya Bobi Nasution yang maju pada Pilkada Kota Solo dan Medan sehingga tidak bisa dijerat KPK. Fraksi yang ada di DPR setuju sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna semuanya atas inisiatif DPR. Sudah, itu aja. Jadi waktu itu Pak Jokowi mengeluarkan surat presiden juga. Ya, surprise-nya itu kan itu kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju, ya Presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini, bukan saya ngejar-ngejar, bukan itu, tolong dilihat itu, dicek, ada beritanya semua. Dan sampai setelah diundangkan, saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi. Usai menghadiri retret di Akademi Militer, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau program makan bergizi gratis di Kota Magelang. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka tiba di SMK Ma'arif yang tak jauh dari kawasan Akademi Militer Kota Magelang pada Rabu siang. Dalam kesempatan ini, Wakil Presiden Republik Indonesia masuk ke dalam kelas dan berbincang dengan sejumlah siswa yang telah mendapatkan makan bergizi gratis. Dan berangkat apa Mas? Mampir dari Akmil ya. Oh, J, mana lagi nih Mas? J, mana lagi Mas? Ada tol yang kita J. Menu makan bergizi gratis dari Kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Magelang menyediakan nasi, ayam, sayur, tempe, susu, dan buah klengkeng dengan melayani 3.000 siswa. Menunya tadi ada ayam, ada sayur, ada buah, dan ada tempe. Susunya juga ada. Untuk keberjalanan MBG selama ini di Jawa Tengah sendiri gimana Gus? Alhamdulillah bagus, kita mendapatkan apresiasi, bahkan informasinya akan ditambah lagi. Banget pastinya ya, karena juga nggak disangka bakal kesini. Ini dapat apa nih tadi? Ini dapat buku sama peralatan tulis. Alhamdulillah ini walaupun kita mau lulus tapi nggak apa-apa Bapak.
Usai mengunjungi sekolah SMK Ma'arif, Gibran lalu bertolak untuk mengunjungi proyek jalan tol di Kelurahan Banyurojo, Kecamatan Tempel, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wahyu Diono melaporkan dari Kota Magelang. Sejumlah komoditas bahan pokok di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Klaten mengalami kenaikan. Permintaan tinggi dan minimnya pasokan menyebabkan harga merangkak naik. Di Pasar Wage Purwokerto, harga cabai rawit merah mencapai Rp96.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp80.000. Kenaikan harga cabai rawit merah ini terjadi sejak 3 hari lalu. Selain cabai rawit merah, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas lain, yakni cabai merah keriting, bawang merah, dan bawang putih. Bawang merah melonjak menjadi Rp56.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp35.000. Sedangkan bawang putih tembus Rp46.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp35.000. Menurut pedagang, pasokan berbagai komoditas saat ini terus mengalami pengurangan. Jika biasanya mereka mendapat 15 kg per hari, saat ini hanya mendapat 10 kg saja. Barangnya sih iya, nggak begitu susah sih, ada, tetap ada, kan dikit. Sebenarnya masih 10 kilo, 15 kilo, 5 kilo, nggak banyak ya. Tak hanya di Banyumas, di Pasar Kridomulyo Prambanan, Kabupaten Klaten, harga telur ayam yang semula Rp26.000 per kilogram kini menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Kenaikan harga telur ayam terjadi akibat permintaan tinggi untuk bahan baku produksi kue jelang Ramadan. Telur naik 4.000 dari 26 sekarang 30. Ya, kenapa Bu naik? Karena mau puasa atau gimana? Mungkin karena puasa kan banyak yang bikin kue. Ya. Dan kebutuhan puasa biasanya lebih banyak. Lebih tinggi. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas daging ayam potong. Harga daging ayam potong semula Rp34.000 per kilogram, kini melonjak Rp36.000 per kilogramnya. Permintaan tinggi daging ayam potong banyak dicari pembeli untuk tradisi sadranan menyambut bulan Ramadan. Ini agak naik ya, dikarenakan ini pada nyadran, jadi ya belinya pada banyak. Karena mau puasa itu ya Bu ya? Ya, ini paling nggak besok hari Jumat, Sabtu ini paling agak banyak pada buat sahur gitu ya. Sejumlah komoditas pangan diperkirakan akan terus melonjak naik seiring dengan banyaknya permintaan jelang Ramadan hingga Lebaran mendatang. Mardianto dan Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Klaten. Macam-macam tradisi sambut Ramadan di Kota Semarang, ada yang namanya Pasar Dukderan yang sengaja dibangun hanya saat Ramadan. Seperti pasar malam pada umumnya ya, tapi yang ini lengkap. Ada berbagai UMKM kulineran, hingga baju-baju, mainan, sampai aneka wahana permainan. Yang bikin unik, pasar Dukderan ini dibuat hanya saat Ramadan di Kota Semarang. Meski pemerintah baru akan memutuskan awal Ramadan Jumat petang, pasar Dukderan sudah dibuka dan bisa dikunjungi. Lihat, langsung ramai dikunjungi. Nurul, salah satu pedagang di pasar Dukderan mengaku momen Ramadan ini menjadi salah satu yang ditunggu. Mungkin omsetnya kisaran 3-5. Satu hari? Iya. Berapa? 300, 500? 3 juta sampai 5 juta kalau rame kayak gitu. Oh. Nah, buat Anda yang berada di Kota Semarang, mungkin bisa mampir ke sini karena pasar Dukderan baru ditutup 1 hari sebelum Lebaran nanti. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang.